Itu juga yang kemudian kita dapati dari kisahnya seorang yang ada pada zaman tabi'ut tabi'in. Ada kisah yang juga mirip dengan kisahnya Nabi Yusuf, yaitu tentang kisah seseorang laki-laki, seorang pemuda yang memiliki ketampanan, paras yang sangat cakep, di mana kemudian banyak gadis-gadis jatuh hati kepada pemuda ini. Pemuda ini bernama Abu Bakar. Nama aslinya Abu Bakar, tapi bukan Abu Bakar sahabat Rasulullah. Abu Bakar yang mana hidupnya beberapa puluh tahun setelah meninggalnya Rasulullah. Abu Bakar ini karena ketampanannya dan parasnya, maka memiliki dan melewati episode kehidupan hampir sama dengan kehidupan Nabi Yusuf. Yaitu adalah ketika ada salah satu wanita, ketika banyak wanita yang jatuh hati kepada Abu Bakar dan ingin melampiaskan syahwat mereka di depan bersama dengan laki-laki itu. Maka ada salah satu wanita yang menyimpan semua maka dan semua rencana jahatnya, mengundang Abu Bakar datang ke rumahnya. Maka tanpa disadari oleh Abu Bakar datang ke rumah tersebut, ternyata dia dijebak, ditutup semua pintunya, kuncinya kemudian langsung disembunyikan di satu tempat yang tidak bisa diraih oleh Abu Bakar. Wanita itu berkata kepada Abu Bakar, silakan lampiaskan nafsumu bersama diriku karena aku sudah tidak bisa lagi memendam rasa dan memendam nafsuku kepada dirimu. Mari kita habiskan malam ini dalam kondisi kita bersama. Yang menggoda Abu Bakar itu bukan wanita biasa, tetapi wanita yang juga memiliki paras kecantikan, memiliki harta. Dan satu, wanita itu menawarkan bahwasanya apa yang mereka lakukan akan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak perlu orang lain untuk tahu, tanpa ada imbalan dan tanpa ada pamrih. Tapi wanita itu juga memasang sebuah jebakan yang tidak bisa membuat Abu Bakar berkutik. Dia tidak bisa pergi dan kabur sebagaimana Nabi Yusuf. Karena wanita itu langsung berkata dengan ancaman, kalau kamu menolak diriku, maka silahkan buka pintu rumah ini, maka saya akan berteriak, saya akan sobek bajuku dari arah depan supaya orang tahu bahwasanya kamu datang untuk memperkosa diriku. Dan kamu pasti akan dipukuli dan bisa jadi berujung pada kematian. Ketika seorang Abu Bakar mendapati ada seorang wanita sudah menawarkan dirinya, tanpa ada pamrih, tanpa ada pembayaran, apapun, dan dia sudah menawarkan, tidak perlu ada mata yang tahu, tidak perlu ada telinga yang mendengar tentang perbuatan yang disuguhkan wanita itu kepada Abu Bakar, maka manakah hasrat seorang laki-laki yang tidak bergejolak ketika mendapati hal semacam tersebut? Laki-laki mana yang tidak bergejolak hasratnya? Tapi ternyata disitulah kita bisa menjawab, takwa seorang itulah yang menjadikan berbeda. Ketika takwanya Abu Bakar itu muncul, bukan hanya ketika di luar rumah, tapi ketika di sendirian, dia berhadapan dengan sesuatu yang nikmat ketika itu bermaksiat, maka takwanya Abu Bakar itu menjadi takwa yang betul-betul berkibar. Dan kibaran takwanya seorang Abu Bakar itulah yang memadamkan syahwatnya Abu Bakar. Tadi saya mengatakan takwa itu terkadang sebagaimana air yang memadamkan api syahwat. Maka kemudian Abu Bakar tidak berkeinginan dan dia jijik dengan perbuatan zina itu. Tapi dia tidak berkutik karena kalau dia rusak pintu rumahnya, dia akan dituduh sebagai seseorang yang akan memperkosa. Sampai akhirnya pikirannya cuma satu. Dia berkata kepada perempuan tersebut, "Dullani alal hammam." Tunjukkan kepada diriku mana tempatmu ketika kamu itu mandi. Terus kemudian perempuan itu senang, bersukacita, merasa rayuannya berhasil kepada Abu Bakar dan dia merasa bahwasanya dia akan menghabiskan malamnya bersama dengan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang ke kamar mandi itu, lalu kemudian bukan membersihkan dirinya, bukan mandi, tetapi justru dia mengorek-ngorek tempat pembuangan kotoran dari tempat kamar mandi wanita tersebut, dilumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran tersebut, dibuka kamar mandi itu, dihampiri wanita tersebut, dan kagetlah wanita itu ketika mendapati Abu Bakar, laki-laki yang dia puja dengan ketampanannya, tapi sudah berubah menjadi pemuda yang menjijikkan ketika seluruh tubuhnya itu berlumuran dengan kotoran. Muntah perempuan tersebut, dibuka pintu rumahnya, diusir Abu Bakar. Karena rasa jijik yang menjadikan padam keinginannya untuk bercampur dengan Abu Bakar. Abu Bakar gembira sekali. Rasa jijiknya kepada kotoran itu masih kalah dengan rasa jijiknya kepada zina yang baru saja menggoda hatinya. Maka dia pulang, lalu dia mandi, dia kemudian tidur, dan ketika bangun tidur dijadikan bagaimana seluruh tubuhnya itu wangi, sampai akhirnya orang itu menyebutnya Abu Bakar Al-Miski, Abu Bakar pemuda yang selalu wangi tanpa minyak wangi, sampai dia meninggal dunia.
Itulah yang ingin saya sampaikan. Itulah takwanya Abu Bakar. Takwanya Abu Bakar itu bukan hanya di depan, jangan dini. Takwanya Abu Bakar itu bukan hanya takwa ketika dia di depan keramaian manusia. Tapi justru sejatinya ketika dia dipancing dengan kecantikan seorang wanita yang sejatinya menarik hatinya, ketakwaannya itu mampu terlihat. Dan ketakwaan itulah yang memadamkan gelora api syahwat yang dimiliki oleh seorang Abu Bakar, seorang pemuda normal, yang akhirnya menjadikan dia lebih jijik memandang zina daripada dia jijik memandang kotoran yang melumuri tubuhnya. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya persoalan takwa itu persoalan yang bukan hanya ketika kita berada di tengah keramaian. Tapi persoalan takwa itu sejatinya adalah persoalan ketika kita di tengah kesepian.